menjadi guru dan operator. Sementara ini saya juga mengikuti pendidikan, yaitu adalah CGP, itu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju. Sebagai operator yaitu tugas tambahan karena kebetulan tidak ada SDM di sekolah. Kemudian kalau mencari juga operator di tempat lain itu susah koordinasinya, jadi saya ambil alih mulai dari tahun 2024 ini. Laptopnya cuma satu, jadi biasa kepala sekolah mau apa lagi kerja ini, jadi tunggu dulu kepala sekolah selesai baru ini apa isi dapodik begitu. Jadi satu karena tidak ada kesadaran orang tua untuk mengupdate identitas kependudukan yang ada, sehingga dapat menciptakan residu terhadap siswa itu sendiri. Iya. Pendidikan gemilang jadi impian, namun jalanan Selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas topik penting yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia, yaitu kendala pelaksanaan data pokok pendidikan atau dapodik di sekolah-sekolah pedesaan, khususnya Kecamatan Tomok, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. mengajar tanpa henti. Data pokok pendidik atau dapodik merupakan sistem informasi yang penting dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Dapodik berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pendidikan yang akurat dan terintegritas. Namun, pelaksanaan dapodik di sekolah-sekolah pedesaan seringkali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengumpulan dan pengolahan data. Walau masih terjal, kita takkan mundur. Mau maju bersama, kita takkan surut. Dengan tekad dan usaha kita bisa melangkah, mewujudkan mimpi buat dunia lebih cerah. Jalanan mungkin sulit, namun kita takkan ragu. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang baru. Survei dilakukan di beberapa sekolah pedesaan yang terletak di berbagai daerah. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada kepala sekolah, guru, dan petugas dapodik. Kuesioner tersebut mencakup pertanyaan mengenai kendala teknis, sumber daya manusia, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan dapodik. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan frekuensi kendala yang dihadapi. Perkenalkan, nama saya Romang Mertayasa, SPD dari SD Impres Tomok 1. Saya di sini adalah sebagai guru, ya, di mana dalam status saya guru, yaitu guru P3K, dan di sisi lain dari pekerjaan saya sebagai guru ada salah satu pekerjaan juga yang saya rangkap, yaitu sebagai operator, di mana dalam sisi lain bahwa operator di sini tidak ada, jadi untuk sementara saya sendiri yang mengambil alih untuk sementara waktu. Baik Pak, jadi tantangan saya sebagai seorang guru dan operator adalah tentu waktu, di mana saya harus mampu untuk manajemen waktu ini saya atur dengan sebaik-baiknya Pak. Antara mana sebagai seorang guru yang harus mengajar, antara ini saya juga mengikuti pendidikan, yaitu adalah CGP, itu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamuju, dan alhamdulillah juga saya terpanggil sebagai
calon PPG piloting 3 itu yang saya sementara laksanakan. Sekolah di pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan sekolah di perkotaan. Beberapa ciri khasnya meliputi yang pertama, infrastruktur terbatas, yang kedua, sumber daya manusia, dan yang ketiga, keterbatasan akses internet. Ada satu kelas yang terdiri atas 3 tingkatan kelas 4, 5, dan 6. Boleh saya tanya ibu gurunya? Ini bu gurunya, kenapa sampai satu kelas digabung begitu? Masalahnya Pak, ini kan gurunya kurang memadai di sini Pak. Hanya 2 saja gurunya. Cuma 2 guru saja di sini. Iya. Jadi untuk meringankan untuk proses belajarnya, makanya saya gabung Pak. Gabung. Iya. Jadi kelas 1, 2, dan 3 satu guru juga? Iya, 1 guru Pak. Bagaimana caranya mengajarinya ya ibu? Iya, sangat rumit Pak. Karena bagaimana ya Pak, karena setiap mata pelajaran kan di kelas 4, 5 dengan 6 kan beda-beda Pak. Jadi kita pokoknya sangat sulit ya. Apa ndak mengganggu di sana kalau sementara diajari? Apa ndak mengganggu di tengah atau gimana? Atau gimana Bu? Ayo cerita bagaimana? Ya sangat sulit Pak ya, mungkin mengganggu Pak karena di sini kan kita tangani dulu yang kelas paling bawah ya, paling rendah kelas 4, baru kita lanjut lagi kelas 5, baru kelas 6. Tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi Iya, seperti Pak. inilah pepatah mengatakan bahwa karena kekurangan guru, padahal anak-anak kita perlu belajar. Iya. Ya seperti inilah yang dilakukan ibu guru ini. Iya. Seperti itu kondisinya. Iya, Ini masuk sekolah terpencil. Iya Pak. Nah, masuk sekolah terpencil. Untuk Seperti itu kondisinya. masalah laptop ya ada 3, 1 sudah rusak, yang satu dipakai anggota ibu, yang satu dipakai operator. Jadi kalau untuk sarana untuk dalam kondisi yang istilahnya kita ikuti untuk kemajuan sekarang ya hanya satu kekurangannya Pak di sini, kalau internet memang agak susah. Internet. Nah, makanya itu apa yang dikatakan Bapak tadi untuk menyangkut operator, kalau tidak di luar dikerja tidak akan selesai itu pekerjaan. Jadi Dapodik itu terpaksa harus dibawa keluar mencari signal atau internet yang Karena dari jaringan yang bagus. Dari sini mencari jaringan internet itu ya seperti tadi itu 8 km dari sini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, berikut adalah analisis kendala pelaksanaan Dapodik di sekolah pedesaan. Yang pertama ada kendala teknis, keterbatasan akses teknologi. Banyak sekolah yang tidak memiliki perangkat komputer yang memadai untuk mengelola Dapodik. Beberapa sekolah hanya mengandalkan perangkat mobile yang tidak optimal untuk pengolahan data. Kemudian masalah jaringan internet. Sekolah yang terletak di daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Hal ini menghambat proses pengumpulan dan pengiriman data Dapodik. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, kurangnya pelatihan. Banyak guru dan petugas Dapodik di sekolah pedesaan yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan aplikasi Dapodik.
Nah, hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menginput dan mengelola data dengan benar. Kemudian tingkat pendidikan dan pengalaman. Sebagian besar petugas Dapodik di sekolah pedesaan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai atau kurang pengalaman dalam pengelolaan data. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Ada 2 poin. Yang pertama, fasilitas sekolah. Beberapa sekolah tidak memiliki ruang komputer yang memadai. Ruang yang ada sering digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sehingga mengganggu waktu untuk pengolahan data Dapodik. Kemudian poin yang kedua, ketersediaan alat dan bahan. Keterbatasan alat tulis dan bahan pendukung lainnya juga menjadi kendala dalam proses pengumpulan data. Yang keempat, faktor lingkungan. Poin pertama, kondisi geografis. Sekolah yang terletak di daerah pegunungan atau pulau-pulau terpencil mengalami kesulitan dalam mobilisasi sumber daya dan akses ke informasi. Kemudian poin yang kedua, budaya dan kebiasaan. Beberapa masyarakat di pedesaan masih menganggap rendah pentingnya data pendidikan, sehingga dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan Dapodik menjadi minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Putusuni Apriliawati SPDGR dari TK Pembina Widya Bakti. Saya adalah seorang guru non-PNS, kemudian sebagai tugas tambahan sebagai operator sekolah. Karena kebetulan tidak ada SDM di sekolah, kemudian kalau mencari juga operator di tempat lain itu susah koordinasinya, jadi saya ambil alih mulai dari tahun 2024 ini. Kemudian ada pun tantangannya seperti minimnya peralatan, kemudian laptop cuma 1, udah walaupun jaringan bagus tapi terkadang juga ada kendalanya. Kemudian dalam penginputan itu masih bingung juga karena minimnya juga pelatihan, bisa dibilang tidak pernah, karena saya belajarnya otodidak. Dari Elektro Universitas Tadulako Palu. Tentang aplikasi-aplikasi Dapodik yang terbaru ini, apakah pernah mengikuti pelatihan atau tidak sama sekali? Kalau untuk mengikuti pelatihan belum pernah sama sekali, Pak. Dari ilmunya selama ini dapat dari mana? Jadi ilmunya otodidak sama mungkin dibimbing sama kepala sekolah. Kepala sekolah, otodidaknya dari YouTube ya? Ya, dari YouTube-nya laptopnya cuma 1. Jadi biasa kepala sekolah mau apa lagi kerja ini, jadi tunggu dulu kepala sekolah selesai baru ini isi Dapodik begitu. Jadi itu satu kendala juga bahwa laptop yang digunakan kepala sekolah untuk administrasi sekolah itu juga dipakai untuk Dapodik. Iya. Itu kendalanya. Laptopnya cuma 1. Yang saya hadapi dalam mengelola data Dapodik adalah banyaknya tidak ada kesadaran orang tua untuk mengupdate identitas kependudukan yang ada, sehingga dapat menciptakan residu terhadap siswa itu sendiri. Setelah melakukan wawancara dari beberapa operator sekolah, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Dapodik di sekolah pedesaan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Dan yang keempat, dukungan kebijakan dari pemerintah. Berdasarkan analisis kendala yang telah diidentifikasi, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Dapodik di sekolah pedesaan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mengadakan pelatihan rutin bagi guru dan petugas Dapodik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan data. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah pedesaan, termasuk penyediaan perangkat komputer dan akses internet yang lebih baik. Kemudian poin yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data pendidikan melalui sosialisasi dan program-program yang melibatkan masyarakat. Dan yang keempat,
Dukungan kebijakan, memperkuat dukungan kebijakan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan dapodik di sekolah-sekolah pedesaan. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, diharapkan upaya perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pendidikan di sekolah-sekolah pedesaan. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Terpencil di Baitang ini harapannya ke depan seperti apa sih? Mudah-mudahan pemerintah ya memberikan peluang terbaik bagi guru-guru yang kasihan yang berada di daerah terpencil ya. Misalnya pendaftaran ini kan P3K. Iya, mudah-mudahan lulus ya, diperhatikan yang Diprioritaskan. Iya, diprioritaskan yang berada kasihan yang di tempat-tempat terpencil. Ditumu kita melangkah penuh harapan, pendidikan gemilang jadi impian. Namun jalanan berlumpur menghalangi langkah. Anak-anak berjuang tak kenal lelah. Ayo kita bersatu bangun masa depan. Sekolah di setiap sudut jadi harapan. Walau masih terjal kita takkan mundur, mau maju bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita sama-sama membangun pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Sampai jumpa. Guru-guru berdedikasi mengajar tanpa henti, membimbing generasi penuh cinta dan arti. Di balik semua rintangan ada semangat yang membara. Setiap buku dan pena jadi cahaya yang nyata. Ayo kita bersatu bangun masa depan. Sekolah di setiap sudut jadi harapan. Walau masih